Dan di abad kedua pula, Trinitas itu sudah dinyatakan ajaran setan oleh Konsili Antioquia, tepatnya tahun 268. Bapak bisa cek sejarahnya. Kalau sebentar, antara abad kedua ketiga sebelum Masehi, Trinitas itu dipakai oleh orang-orang pagan. Nah, di abad kedua Masehi, Trinitas ini diadopsi oleh Basilides. Ya, Basilides itu adalah orang yang mengajarkan beragam-ragam ajaran. Ya, sinkretisme. Jadi Basilides adalah sinkretisme. Diadopsilah Trinitas yang dipakai oleh pagan oleh Basilides. Basilides itu pengajarannya sesat di abad kedua. Dan di abad kedua pula, Trinitas itu sudah dinyatakan ajaran setan oleh Konsili Antioquia, tepatnya tahun 268. Bapak bisa cek sejarahnya kalau saya berbohong, ya. Jadi tahun 268 Konsili Antioquia sudah menyatakan Trinitas itu ajaran setan. Nah, anehnya di abad ketiga Trinitas ini diadopsi lagi oleh Bapak Gereja, dijadikan doktrin gereja. Nah, itu anehnya. Jadi belajar sejarahnya. Trinitas itu sebenarnya bedanya apa sih? Saya terus terang saya awam nih ya. Saya kalau ditanya pun saya... Jadi begini Pak, sebenarnya Trinitas dengan Tritunggal itu beda Pak. Trinitas itu tiga entitas, ya. Trinitas itu merujuk kepada Triteos. Trinitas itu tiga entitas, tas itu entitas, tiga keberadaan. Kalau Tritunggal, tiga keberadaan manunggaling, ya, Tritunggal. Nah, tapi itu sekarang itu dibuat sama. Nah, isi kredonya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu isi kredonya. Nah, apakah uraian tersebut, ya, apakah pengajaran tersebut ada dukungannya dalam Alkitab? Ada nggak Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus? Ada nggak? Saya kurang tahu nih, saya awam. Nah, oke. Jadi Trinitas itu dalam kredonya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhan Bapa bukan Tuhan Anak, Tuhan Bapa bukan Tuhan Roh Kudus. Demikian Tuhan Anak bukan Tuhan Bapa, bukan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus bukan Tuhan Anak, bukan Tuhan Bapa. Demikian. Itu ini saya sebenarnya terus terang baru kali ini nih mendengar. Iya betul Pak, karena kekristenan, iya betul, karena kekristenan selama ini, Pak. Iya, karena kekristenan selama ini itu dibodohi dengan pengajaran demikian. Jadi kekristenan itu diancam. Ingat, sejarah Bapak Gereja menegakkan Tritunggal, Trinitas itu berdarah-darah Pak. Jadi Bapak Gereja itu menganatema orang yang tidak ikut Trinitas Tritunggal, dianatema, jangan hanya dianatema, dibakar hidup-hidup, dipenggal. Jadi itu namanya masa kegelapan. Masa kegelapan Bapak Gereja menegakkan doktrin Tritunggal supaya diterima oleh manusia dengan cara membunuh, dengan cara persekusi. Jadi apa yang Bapak dapat manfaatnya dari apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja? Manfaat apa? Apakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan, tegakkanlah pengajaranku dengan pembunuhan, dengan persekusi, dengan anatema? Pernah nggak Tuhan Yesus mengajarkan? Putus-putus nih sepertinya Pak Malikil, suaranya mungkin sinyal saya. Enggak, di sinyalnya abang ya, kalau di kami kalau bagus. Saya sih, karena saya juga bukan ini ya, saya awam ya, saya cuma pengen tahu aja gitu bedanya dari sudut pandang Pak Malikil seperti apa gitu. Saya tidak punya sudut pandang Pak. Saya tidak punya sudut pandang Pak. Saya Alkitab, oke? Jangan Bapak mengatakan pengajaran Malikil. Bukan. Saya mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya meneruskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Saya bukan membuat pengajaran baru. Jadi Jesus only itu bukanlah pengajaran baru. Manusianya saja yang tidak pernah baca, yang malas baca. Kenapa malas baca? Karena sudah disusupi oleh penyesat. Kita baca, di mana Jesus only? Ada nggak tertulis? Ada. Kita mau baca berapa ayat Jesus only? Satu aja cukup, boleh. Oke. Tapi kalau kita mau baca di dalam bahasa Indonesia, jangan harap kita ketemukan. Karena penterjemah kita itu sudah terpapar dengan doktrin Tritung Akut itu. Ya, LA itu sudah terpapar. Pengen tanya, boleh nggak Pak Malikil? Sebentar, kita baca dulu Jesus only itu ada nggak? Kita baca dulu. Kita baca dulu. Yudas 1 ayat 4. Jadi kalau Tritung itu kagak ada dasar hukumnya di dalam Alkitab. Nih. Kaito mono
and the only master. Jadi only master, satu-satunya master, satu-satunya Allah, dan satu-satunya Tuhan. Siapa? Jesus Christ. Jadi Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Kurios, Tuhan, satu-satunya Allah, God, satu-satunya penguasa, master. Coba kita lihat di terjemahan LAI, ada nggak Tuhan Yesus itu satu-satunya Allah? Tidak ada, dieliminasi. Kenapa? Karena penerjemah kita itu sudah terpapar pengajaran sesat. Coba kita lihat. Saya bicara apa adanya ya, karena memang tidak ada ditemukan. Sudah beberapa kali revisi LAI tidak pernah menerjemahkan Tuhan Yesus itu satu-satunya Allah. Tidak ada. Kenapa disembunyikan? Ada kepentingan apa disembunyikan? Untuk menyesatkan manusia. Ya, manusia-manusia yang bodoh yang tidak mau belajar bisa disesatkan. Yudas 1 ayat 4. Nih. Dan yang menyangkal satu-satunya only penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Allahnya dihilangkan? Kenapa? Satu-satunya penguasa Allah dan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Kenapa Allahnya dihilangkan? Tadi Allah itu bahasa Ibraninya apa? Sorry Pak. Itu di dalam originalnya Textus Receptus. Ini bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Theos. Apa itu? Theos ya. Ya, God. Penguasa dan theos. Despoten ini Despoten. kita mau kalau mau belajar dalam originalnya, despoten itu hanya disematkan kepada Sang Pencipta Bapa. Tidak ada disematkan kepada orang-orang kecil. Despoten itu hanya sematan gelar khusus bagi Bapa Pencipta. Despoten bisa dicek. Jadi kalau Sekarang- diterjemahkan yang benar tadi harusnya gimana tuh Pak? Nulis. Harusnya terjemahannya benar. Allah. Ya, satu-satunya penguasa Allah dan Allah Tuhan dan kita. Tuhan kita. Jadi Allahnya kan hilang kan di sini, penguasa dan Ya. Tuhan. Allahnya nggak ada. Ya, kalau dibalik Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, Bang. Iya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Allah, penguasa kita satu-satunya only. Iya. Itu satu-satunya only. Kalau sudah only, orang-orang terhitung itu tidak mengerti apa itu only. Jadi pikirnya only ada yang lain. Only itu satu-satunya, semata wayang. Tapi bukannya Tritunggal juga mengakui Yesus sebagai Kagak. Allah juga ya? Enggak ya? Kagak, karena Tritunggal itu membedakan Yesus bukan Bapa. Anda percaya Yesus Bapa? Tidak kan? Bapak ya. Saya Iya. bingung sebenarnya gini. Nah, Karena ini relate sama pertanyaan saya yang berikutnya nih. iya, jadi Bapa itu hanya gelar ya. Bapa itu gelar, Anak itu gelar, Allah itu gelar, Tuhan itu gelar, bahkan Firman itu gelar. Firman itu bukan keberadaan. Oke. Berarti pada saat Yesus itu hadir sebagai manusia di 33 tahun setengah kehidupannya itu Bapa itu hadirnya hanya ada di dalam diri Yesus gitu ya. Bukan hanya ada di dalam diri Yesus, Bapa itu ya, Yesus itu adalah tubuh Bapa, tubuh Allah, tubuh Tuhan. Yesus itu, Oke, berarti Yesus itu adalah Bapa, dalam tubuhnya. keberadaannya Bapa itu tidak ada di surga lagi, ada di dalam tubuhnya. Ini. Atau gimana ya? Jadi sangat sorry Pak ya, saya bicara apa adanya. Sangat memalukan kekristenan jika bertanya, jika Bapak itu menjadi manusia, berarti Bapak di surga kosong. Itu memalukan buat seorang Kristen. Iya. Memalukan. Ya. Iya, Karena- yang karena- tadi disebut tadi Bang Malik ya, kemahakuasaan Iya. dan kemahadiran tadi, Bang. Harus kembali ke situ lagi, Bang. Iya. Kemahaannya, Bang. Berarti sebenarnya secara hakikat di surga dan di seluruh bumi itu ada Bapa dan ada Bapa juga di dalam kemanusiaan Yesus di 33. Bukan di dalam Jangan kemanusiaan. dipecah-pecahkan. Jangan dipecahkan Pak. Begini Pak ya, Tuhan Yesus, Bapak harus paham ya. Saya pelan-pelan. Jadi kita bahas ya, di alam semesta ini hanya ada dua keberadaan. Bapak sepakat? Setuju? Di alam semesta ini hanya ada dua keberadaan. Sepakat atau tidak? Dua Pencipta dan keberadaan apa? yang diciptakan. Ya, jadi Pencipta ada dua dan yang keberadaan, diciptakan. pencipta dan ciptaan. Sepakat? Ya. Oke, Bapak sepakat ya. Jadi di alam semesta ini hanya ada dua keberadaan, pencipta dan ciptaan. Kita tutup dulu ciptaan ini. Kita mau gali ini pencipta kita lewat Alkitab, oke? Nah, pencipta kita keberadaannya apa, Pak? Menurut Bapak? Keberadaannya tidak terukur, terlalu besar. Hakikatnya apa? Hakikatnya roh. Oke, good. Ini Bang Gitu ini bukan seiman dengan kita atau gimana nih, Bang? Kok
keberadaan Saya- sang ilahi kok enggak? Saya ini Katolik KTP ya, jadi ya. Oh, siap. Oh, enggak Iya, apa-apa, iya. enggak apa-apa. Monggo, lanjut. Oke. jadi saya ngerti-ngerti enggak gitu Oke, loh maksudnya. oke, sudah Pak ya. Amin. Jadi Bapak percaya Tuhan Yesus adalah pencipta kita? Ya, Oke, Bapak percaya Tuhan Yesus sebelum menyatakan diri dalam rupa Dia adalah Roh itu? ya. percaya. Oke, sudah. Nah, oke. Jadi ketika Roh itu menjadi Roh itu kan punya gelar Bapa. Bapak percaya gelar Bapa itu diperuntukkan untuk siapa? Sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Sebelum Tuhan Yesus menyatakan dirinya, Bapa kan sudah ada. Ya. Sudah disebut di dalam perjanjian lama. Nah, yang Yahweh. disebut Bapa itu siapa? Yahweh. Yahweh. Keberadaannya Roh. Keberadaannya Roh kan? Oke. Ya. Jadi Roh itu, jadi Bapa itu bukan keberadaan, Tuhan bukan keberadaan, Allah bukan keberadaan, Firman bukan keberadaan. Tetapi Allah, Bapa, Tuhan dan Firman itu adalah sebutan untuk sang keberadaan. Siapa sang keberadaan? Roh. Jadi Bapa itu adalah sebutan untuk Roh, Allah itu sebutan untuk Roh, Tuhan itu sebutan untuk Roh, Firman itu sebutan untuk Roh. Nah, bisa dijelaskan semua Pak. Bapa itu sebutan untuk Roh dalam konteks apa? Ayat Alkitab berkata, Bapa itu sebutan untuk sang Roh dalam konteks bahwa Roh itu adalah sumber segala sesuatu. Jadi dipahami Bapa itu adalah sumber segala sesuatu yang baik. Kejadian 1 ayat 31. Saya kasih contoh. Abraham disebut Bapa karena dari Abraham lahir bangsa-bangsa yang besar. Oke? Jadi disebut Bapa Abraham. Karena dari Abraham lahir bangsa-bangsa yang besar. Bahkan iblis pun disebut Bapa. Kenapa iblis disebut Bapa? Karena dari iblislah bersumber segala kejahatan. Oke, sepakat? Ya. Yohanes 8 Bapa ayat segala 44. dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Oke. Nah, Bapa itu memiliki arti makna adalah sumber. Jadi Roh itu disebut Bapa karena dia adalah sumber. Oke? Satu. Kedua, Roh itu disebut Allah dalam konteks apa? Roh itu disebut Allah dalam konteks dia menciptakan. Coba Bapak cek Alkitab. Tidak pernah Roh itu menciptakan dia narasinya Adonai atau narasinya Tuhan. Tidak ada. Jadi ketika Roh itu menciptakan, narasinya sebutannya adalah Allah Elohim. Jadi Allah Elohim itu disebutkan, disematkan kepada Roh itu dalam konteks dia menciptakan. Itu kedua. Ketiga, dalam konteks apa? Apa pengertian sebutan Tuhan itu kepada Roh itu? Dalam konteks apa Roh itu disebut Tuhan? Roh itu disebut Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat 2. Ya, Abraham itu menganggap Yotevave adalah Tuhannya, tuannya. Nah, dalam konteks kepenguasaan apa yang dia ciptakan. Jadi ketika Roh itu menciptakan segala sesuatu dan menguasai apa yang dia ciptakan, Roh itu disebut Tuhan, Adonai, yang artinya penguasa, menguasai apa yang dia ciptakan. Ya, jadi Roh itu punya gelar Allah, Bapa Tuhan, itu bisa dijelaskan semua lewat Alkitab. Dan Roh itu disebut Firman dalam konteks apa? Roh itu disebut Firman dalam konteks ketika Roh itu berinteraksi dengan orang yang dia kehendaki. Ketika orang yang dia kehendaki, dia memperdengarkan suaranya, disebut berfirman atau dafar perkataan. Jadi di Indonesia kata firman itu kan disakralkan, tetapi dalam originalnya kata dafar itu kepada siapapun bisa. Kepada Daud juga berfirman, ada di dalam 1 Korintus 21 ayat 6, Daud berdafar, Daud berfirman. Ahasveros adalah raja Goyim, ya, raja Persia, juga berdafar berfirman di dalam Ester 2 ayat 8. Bahkan manusia-manusia pun perkataannya dinarasikan adalah dafar di dalam Yeremia 44 ayat 26. Jadi firman itu ketika perkataan itu ya. Jadi Roh itu diidentifikasi ada ketika dia berkata-kata. Jadi disebut itu manifestasi atau penyataan. Kalau bahasa orang filsafat itu kuiditas, jadi penyataan. Jadi akibat. Jadi firman itu bukan sebab, tetapi akibat dari sebab. Nah, jadi sudah kita dapati dan kita bisa jelaskan bahwa Roh itu punya gelar, punya sebutan. Roh itu disebut firman ketika dia berinteraksi dengan ciptaannya. Roh itu disebut Allah ketika dia itu menciptakan. Roh itu disebut Tuhan ketika dia menguasai apa yang dia ciptakan. Roh itu disebut Bapa ketika dia adalah sumber segala sesuatu. Nah, pertanyaannya, kalau Anda mengimani, ketika Anda mengimani bahwa Yesus itu adalah Roh, nah, ketika Yesus itu adalah Roh sebelum dia nampak dalam manusia, apakah ketika Roh itu hadir dalam rupa manusia, ya gelarnya ikut atau ditinggalin? Ya,
ada di bawah sekaligus dong ya. Nah, bagus. Jadi jangan pernah kita mengajarkan ada Tuhan pensiun atau Tuhan cuti. Jangan pernah kita mengajarkan Allah itu pensiun atau Allah itu cuti. Ketika dia tampil dalam rupa manusia, Allah itu cuti. Itu pengajaran setan. Ya, jangan pernah kita mengajarkan Bapak itu pensiun atau Bapak itu cuti, atau firman itu pensiun atau firman itu cuti. Itu ajaran setan semua. Ya, Tuhan itu tidak pernah pensiun, tidak pernah istirahat, tidak pernah cuti. Titik. Nah, satu lagi ya, mungkin something related sama Ya, silakan. kejadian sebelum penyaliban gitu ya. Kalau seingat saya ya kan ada momen di mana Tuhan Yesus itu berdoa dengan keringat berpeluh kalau nggak salah ya, Ya. dengan penuh rasa khawatir gitu ya, dan Oke. bahkan Jadi berdoa Bapak mau untuk mempermasalahkan Tuhan Yesus di situ takut ya? Takut. Yang mau- Iya ada. Oh, oke, ada- oke. Saya jelaskan, membaca Pak. itu dengan seperti itu gitu ya. Ya, Nah, ya, tunggu. oke. Apa yang membuat ia merasa seperti itu gitu? Di dalam Oke, jadi begini Pak. saat itu. Jadi begini Pak. Seibaratnya ya, jadi Tuhan itu tidak pernah salah mengajarkan kepada kita. Ibaratnya Bapak punya anak. Anak itu anak yang Bapak paling kasihi. Lalu anak itu susah diatur, tidak mau diatur, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Dia mau melakukan apa yang dia mau dengan melakukan kejahatan. Sedih nggak Bapak? Sedih. Begitulah Tuhan kita. Ketika dia tampil ya di dalam hadir di dalam dunia, tetapi Israel tidak mau bertobat, makanya dia itu sedih. Tuhan kita itu bukan Tuhan batu Pak. Bukan Tuhan batu. Kata orang Tuhan batu itu Tuhan yang tidak punya perasaan. Tuhan kita Jadi itu dia- punya dia hati, sedih punya perasaan. Jadi dia sedih karena Orang tidak mau bertobat. Mengapa dia sedih? Pengajaran dia tidak bisa diterima oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, Bang. Oke, orang kan akan bertanya sebentar Pak. Orang kan akan bertanya, wah kok Tuhan sedih? Harusnya Tuhan intervensi supaya dia tidak sedih. Tidak, Tuhan sudah memberikan free will. Jadi Tuhan memberikan free will kepada setiap manusia. Jadi orang Israel saat itu memilih melawan dia, ya. Dengan free will itu Tuhan itu sedih melihat Israel memilih melawan Tuhan. Apakah Tuhan bisa intervensi? Bisa sebenarnya, tapi Tuhan tidak akan menyalahi keadilan karena dia disebut maha adil. Kalau Tuhan intervensi maka gugurlah keadilannya. Oke? Lalu korelasinya dengan doa dia pada saat dia bilang jadilah kehendakmu apabila engkau menghendaki cawan. Oh, siap. Dari Oke. tanganku itu apa ya? Oke, jadi di dalam nubuatannya sangat penting untuk melihat. Ya, sangat penting untuk melihat Tuhan Yesus Pak dari sisi nubuatan. Ya, jadi Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 44, aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Musa, kitab Nabi dan kitab Mazmur. Harus tergenapi. Jadi apa yang tertulis tentang dia di dalam nubuatannya? Tertulis di dalam nubuatan bahwa dia akan mengajar, dia akan menjadi suri tauladan. Apa yang salah ketika dia mengajari kita begini loh manusia, jangan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak penciptamu yang harus kau ikuti. Itu pengajaran yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan suri tauladan, yang Tuhan sedang kasih lihat ke kita supaya dengan kita mengikuti apa yang dia teladankan, kita beroleh keselamatan. Itu maksudnya Pak. Jadi kita itu apa yang menjadi kekurangan di dalam kekristenan? Guru kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta kita. Suri tauladan kita adalah pencipta kita. Kita mau apa? Kita apa yang menjadi kelemahan kita? Semua itu kita dituntun oleh Tuhan. Oke, berarti itu sebenarnya hanya untuk memberi contoh gitu ceritanya. Iya, pengajaran, karena dia adalah guru. Masih bagian dari pengajaran saat dia datang ke dunia ini, Bang. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih, kalau dalam kondisi dia disalib gitu ya, dia dicambuk, dia disiksa. Oh ya, pun kenapa nubuatan Pak? Ya. Apakah dia merasa sakit pada saat itu? Ya sakit Pak, sakit. Dalam keadaannya manusia, dalam rupa manusia, dia itu mengosongkan diri, merendahkan diri, ikut merasakan. Jadi gini, kata Alkitab, imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak ikut merasakan apa yang kita rasakan. Di Ibrani itu Pak, ada tertulis. Jadi dia merasakan. Jadi mengapa dia merasakan itu dan mengapa kita menjadi miliknya? Karena kita dibayar dengan rasa sakitnya, dibayar dengan rasa pedihnya dia ketika dia disiksa, dipukul, diludahi, dipersekusi, bahkan ditumbak.
Itu kita dibayar dengan itu, makanya dia layak memiliki kita karena dia menggapai kita dengan cara-cara yang seperti yang dia sudah rencanakan, seperti apa yang terjadi kepada kita. Itu makanya kita menjadi Jadi milik. Yesus merasa sakit selayaknya seorang manusia gitu ya. Ya. Pada saat disalib. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi yang terkecil. Pahami ayat itu, Pak. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi yang terkecil. Oke? Barang siapa yang mau jadi pemimpin harus jadi pelayan. Itu harus pahami, kata. Itu dalam itu. Jadi begitulah Tuhan Yesus, begitulah Sang Pencipta yang Maha Agung, Maha Kudus datang merendahkan diri untuk menggapai kita supaya olehnya dalam keberadaan merendahkan diri kita selamat. Kalau Tuhan, kalau Sang Pencipta egois seperti manusia, tidak mau merendahkan diri, kita di neraka semua, Pak. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah memberikan tubuhnya. Kurang baik apa Tuhan kepada kita? Dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya, dia berikan nyawanya, bahkan dia berikan rohnya untuk menuntun kita, mengajari kita. Kurang baik apa Tuhan kepada kita, Pak? Mengapa kita mau jadi maling kundang? Hai keturunan ular beludak. Saya terus terang mungkin, masih yang bingung, lain? itu kayak nggak ada bedanya sama Trinitarian. Apa bedanya ini? Mungkin Bang Walter, monggo, Bedanya Bang dengan apa? Yakin, Ya, Bang John. Unitarian. Oke, selamat malam, salam kenal semua. Ya, selamat Pak Walter sebentar. Unitarian Selamat malam. Unitarian itu merendahkan Trinitarian, sorry. Trinitarian itu merendahkan Tuhan Yesus, Pak. Jadi firman Tuhan, ya merendahkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu jadi pihak kedua, ya, bukan pihak utama, bukan prima causa. Jadi apa kata Alkitab? Apa kata Tuhan Yesus? Dalam Yohanes 3 ayat 14, anak manusia harus. Jadi itu harus ditinggikan. Jadi mengapa pula kita mau merendahkan? Sedangkan perintahnya anak manusia harus ditinggikan. Dan yang maha tinggi itu hanya satu-satunya yang maha tinggi. Siapa? Yod-Heh-Vav-He, itu Kristus Yesus. Ya, Yesaya 2 ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan bahwa yang maha tinggi itu adalah only one. Lanjut, Pak Pastor Walter. Monggo, Bang. Oke, Bang Walter. perdebatan antara Jesus only atau dengan Tritunggal ini kan sudah berlangsung sejak lama ya. Walaupun kebanyakan juga kalau saya berbicara dengan teman-teman dari Jesus only, sepertinya juga sulit untuk mengakui diri mereka adalah sabalisme. Tetapi saya senang dengan penyampaian dari Pak Malikil Amalek, di mana dari penyampaian beliau juga saya bisa mengerti cara berpikir dari Jesus only. Terima kasih banyak Pak ya untuk pembahasannya. Dan mungkin kalau saya sambil mendengar aja dulu lah, supaya bisa nyambung nanti ke depan kalau misalnya ada pandangan-pandangan baru. Itu aja Pak Malikil dan teman-teman. Oke, Bang Malikil berbicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam isi Alkitab, Bang. Seandainya ya Bang Malikil menyampaikan bukan di luar daripada isi Alkitab, mungkin bisa dipertanyakan oleh rekan-rekan yang ingin menanyakan tentang pemahaman-pemahaman tersebut. Kalau semua berdasarkan Alkitab, nggak ada yang tidak menggunakan pendekatan-pendekatan Alkitab. Di dalam metode hermeneutika itu ada begitu banyak metode. Nah, jadi kalau kita semua pakai dasar Alkitab, orang Tritunggal juga pasti punya dasar-dasar Alkitab, kan tidak mungkin begitu. Misalnya sejak awal penciptaan, misalnya kayak Tritunggal. Sejak awal penciptaan Allah telah menyatakan dirinya dalam pribadi jamak. Bereshit bara Elohim et hashemayim ve'et haras. Sudah ada jelas. Kemudian di dalam Alkitab juga Tuhan tidak bekerja sama dengan malaikatnya dalam penciptaan. Atau tidak mungkin malaikat atau apapun, karena malaikat diciptakan hanya untuk melayani Allah. Kalau kita baca juga dalam dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan juga mengungkapkan namanya melalui Musa, Daud, Yesaya, di mana Tuhan mengungkapkan namanya kepada Musa pertama kali dalam Perjanjian Lama, dan namanya adalah Jehovah. Daud dan Yesaya juga mengungkapkan nama yang sama melalui ilhaman Roh Kudus saat mereka menuliskan tulisan suci dalam Mazmur pasal 83 dan Yesaya pasal berapa itu saya lupa.
Jadi tidak ada dalam perjanjian lama nama Allah dinyatakan sebagai Yesus. Yesus. Iya, coba Bapak buka, ada nama Yesus. Siap. Yesus. Ada. Gitu. Banyak. Banyak. Jadi semua juga ada dasar-dasar Alkitab, Pak, Ya. pendekatan metode hermeneutikanya. Oke. Malaikat Jadi Allah memilih nama anak Allah. Nama Yesus diberikan kepada Putra Maria dan Yusuf melalui konsepsi Roh Kudus yang ajaib atas perintah malaikat di dalam Injil Lukas pasal 1. Dari mana gerakan keresahan mendapatkan gagasan mereka bahwa nama Tuhan adalah Yesus? Ketika perjanjian lama dengan jelas mengungkapkan nama Tuhan sebagai Yehova dan Putra atau Putra Maria, lalu kita baca dalam perjanjian baru itu adalah diberi nama Yesus. Oke. Sudah. Saya tanggapi ya. Saya mulai dari dahulu Sabellianism. Saya belajar dulu ya. Saya belajar dulu cara berpikir Bapak ya. Oke. Ya. Jadi Sabellianism itu bukan Jesus only. Jadi Sabellianism itu kepura-puraan. Lah, bagaimana kita mengatakan Tuhan Yesus itu pura-pura? Ya. Jadi tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah gelar Dia. Ya, gelar anak didapati oleh Bapa ketika Bapa yang adalah Roh itu tampil di dalam dunia lewat proses kelahiran. Makanya dia disebut anak. Gelar anak, ya, gelar anak bagi sang Bapa itu ketika sang Bapa yang adalah Roh tampil di dalam dunia lewat proses kelahiran. Disitulah dia mendapati gelar anak. Apakah pernah Bapa itu pernah digelari anak di perjanjian lama? Tidak ada. Kalau bayangan ada. Bayangannya kepada Salomo. Anakku. Ya kan? Ada. Jadi harus paham. Nah, lalu tentang tidak ada nama Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu banyak sekali ya. Saya bawakan satu saja. Yesaya 12 ayat 2 ya. Di sana tertulis Yesua ya. Nah, tapi saya kasih penjelasan begini. Ketika Yod-Heh-Vav-He ya datang mengembalakan orang Israel ya, di dalam Mazmur 23 ayat 1 namanya siapa? Namanya Yod-Heh-Vav-He Roy. Oke, pertama ya. Ketika Yod-Heh-Vav-He itu menjadi yang menyediakan kepada Abraham untuk menggantikan Ishak ya. Namanya Yod-Heh-Vav-He Jireh di dalam Kejadian 22 ayat 14. Ya. Ketika Yod-Heh-Vav-He itu datang sebagai penyembuh orang Israel, namanya Yod-Heh-Vav-He Rava. Ketika Yod-Heh-Vav-He itu disebut ya sebagai terang, namanya Yod-Heh-Vav-He Ori. Ketika Yod-Heh-Vav-He itu datang menyelamatkan manusia, namanya Yod-Heh-Vav-He Yasa, disingkat Yehosua atau Yesus. Apa yang salah? Jadi kita ini karena doktrin tidak mau lagi melihat mempelajari Tuhan. Seperti apa ketika dia berinteraksi? Ketika dia adalah kemuliaan, namanya Yod-Heh-Vav-He Kevodi. Ketika dia adalah kebenaran, namanya Yod-Heh-Vav-He Tsidkenu. Ketika dia datang menyelamatkan kita, siapa namanya? Disebut Yod-Heh-Vav-He Yasa. Yod-Heh-Vav-He Yasa. Apa bedanya dengan Yod-Heh-Vav-He Roy? Apa bedanya dengan Yod-Heh-Vav-He Shama? Apa bedanya dengan Yod-Heh-Vav-He Tsidkenu, Kevodi? Apa bedanya? Apa bedanya dengan Yod-Heh-Vav-He Rafa? Apa bedanya dengan Yod-Heh-Vav-He Yasa? Nggak ada bedanya, sama. Jadi manusia itu hanya melihat bahwa Yod-Heh-Vav-He itu nampak dalam rupa, tetapi jangan salah. Jangan salah, di dalam Alkitab bahwa bait Yod-Heh-Vav-He itu akan menjadi batu sandungan. Ya, di zamannya bait itu menjadi batu sandungan buat orang Israel, tetapi di zaman sekarang bait itu menjadi batu sandungan buat orang Kristen. Di mana ayatnya? Di sini. Yesaya 8 ayat 13 dan 14. Ya. Nih. Iya, tetapi Yod-Heh-Vav-He semesta alam dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Iya, Yod-Heh-Vav-He akan menjadi tempat kudus.
tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel. Jadi Yehoshafat itu sebelum terjadi, dia sudah berkata, ketika dia itu tampil dalam bait, dalam tubuhnya, ya, itu akan menjadi batu sandungan, batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Nah sekarang bait itu bukan hanya menjadi jerat dan perangkap buat orang-orang Israel, tapi menjadi jerat dan perangkap buat kekristenan yang menolaknya. Apakah Tuhan Yesus pernah mengkonfirmasi bahwa dia adalah Lemikdas? Apakah Tuhan Yesus pernah mengkonfirmasi dia adalah bait kudus? Iya, jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah tubuh Allah. Tuhan Yesus itu adalah tubuh Tuhan. Banyak ayatnya. Oke, di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 20. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Jadi bukan hanya orang Yahudi tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Orang Kristen pun tidak mengerti, sampai detik ini masih banyak yang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan bait suci. Tetapi ayat 21 dijelaskan, tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, rombak tubuhku ini, ya, rombak tubuh Allah ini, karena bait suci adalah tubuhnya sendiri. Nah ketika Tuhan Yesus itu datang hadir di zamannya di 1 Masehi, menjadi batu sandungan, iya, menjadi batu sentuhan buat orang yang percaya, tetapi buat orang yang tidak percaya, orang-orang Farisi dan Saduki, menjadi batu sandungan. Terjadi, jadi nubuatan Tuhan terjadi ketika Tuhan Yesus tampil, dan sampai detik ini pun masih terjadi banyak Kristen yang menolak bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Yehoshafat. Demikianlah. Jadi saya sih berharap itu jangan melihat Kristus itu dengan kacamata orang Yunani, ya, jangan melihat Kristus dengan kacamata orang Roma, apalagi orang Arab, kagak akan bisa mengerti. Karena Tuhan Yesus berkata keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, ya. Jadi dan Tuhan semesta alam itu tidak pernah berperkara memberitakan hukumnya, ketetapannya kepada bangsa lain selain Israel. Hanya Israel yang Tuhan dikehendaki oleh Tuhan, yang olehnya hukumnya, ketetapannya dia nyatakan, hanya Israel. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Dan Amos 3 ayat 1 dan 2, hanya Israel yang Tuhan kenal di antara segala bangsa, hanya Israel. Tuhan tidak mengenal bangsa lain, hanya Israel. Karena memang hanya Israel adalah yang Tuhan percayakan, yang olehnya Tuhan akan merealisasikan karya penyelamatannya, yaitu dengan hadirnya Lemidasnya, hadirnya kemahnya, hadirnya baitnya, tubuhnya sendiri di tengah-tengah Israel. Itu sama seperti di dalam Yehezkiel, di dalam nubuatannya. Yehezkiel 37, oke, Yehezkiel 37, oke. Yesaya 37 ayat 26 sampai 28, ya. Nih. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku. Ingat, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ini sinkron dengan Ibrani 1 ayat 8. Takhtamu ya Allah kekal untuk selama-lamanya. Takhta itu berbicara bait tubuhnya Kristus. Jadi tubuh Tuhan, tubuh Bapa, tubuh Allah itu kekal selama-lamanya. Nah, ayat 27, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Yehoshafat menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jauh sebelum ada Yehezkiel, jauh sebelum ada Yesaya, di dalam Imamat 26 Tuhan sudah menyatakan supaya Tuhan itu tidak muak melihat kita adalah pendosa, karena Tuhan itu setia, bedakan dengan manusia yang tidak setia.
Imamat 26, sekalipun kita ini adalah pendosa, penyembah berhala, pembuat dosa, budak dosa, tetapi Tuhan tidak pernah sedikit pun menjadi tidak setia, tetap Tuhan setia. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan yang datang, jangan merendahkan dia, jangan menolak dia. Tuhan itu only. Imamat 26 ayat 11 dan 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Tuhan Yesus mengkonfirmasi tidak? Ada. Tuhan Yesus mengkonfirmasi di sini. Ya, kita baca ya. Bentar deh. Wahyu, ya sebentar, sedikit lagi. Gantian apa? Wah, satu lagi ya. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi kita itu di hadapan Tuhan Yesus adalah anak. Lalu balasan kasih, balasan kita atas Tuhan Yesus menganggap kita itu anak apa? Apakah kita harus, kalau kita tidak mau menganggap dia Bapa, apakah kita harus menganggapnya paman? Ya wes, kalau ada yang menganggap Tuhan Yesus pamannya, silakan monggo. Tapi Yesus bagiku adalah Bapa. Ya, juru selamat satu-satunya. Lanjut kawan-kawan. Baik, kalau Yesus itu memang salah satu ciri khas daripada doktrin Jesus only itu adalah mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Yesus Bapa. Yesus adalah Bapa. Iya kan Pak ya? Benar tak? Soalnya saya juga. Nah, tapi saya mungkin ingin sampaikan bahwa di dalam Alkitab Yesus tidak pernah sekalipun mengklaim bahwa dia adalah Bapa. Oke, saya tunjukkan ayatnya aja ya, biar tidak panjang. Saya tunjukkan ayatnya. Dengar dulu, saya belum ngomong kok. Bukan, soalnya pernyataannya menantang. Oh iya Pak. 2 Korintus 6 ayat 18 ya. 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, udah, lanjut. Oh. 2 Korintus berapa tadi Pak? 6 ayat 18. Nah, itu aja Bapak salah ambil pekutipan itu. Silakan. Itu kan kutipan dari Perjanjian Lama, Pak. Begitu. Makanya dengar dulu saya sampaikan. Oh, firman Tuhan. Iya. Loh, Bapak nggak bisa membedakan mana Perjanjian Lama, Perjanjian Baru lah. Oh, yang berbicara di Perjanjian Lama siapa, Pak? Dia adalah Allah Bapa. Iya, siapa? Ya, bukankah Tuhan Kalau Yesus yang berbicara? kita kan sedang berbicara tentang Allah Anak. Iya, bukankah Bapak Tuhan kan Yesus yang makanya saya bilang berbicara? Bapak tolong dengerin dulu pemahaman juga kami. Kami Bukan, Pak. sudah Saya- dengar pemahaman Bapak. Oke, saya kasih tahu Begitu. aja ya. Kata Tuhan Yesus Ya. kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman. Jadi Tuhan Yesus yang berfirman di dalam Perjanjian Lama. Kamu adalah, oke, lanjut. Ya, sekali lagi saya tambahkan soal berkaitan dengan pandangan daripada Jesus only mengenai Yesus adalah Bapa. Yesus tidak pernah sekalipun mengklaim bahwa dia adalah Bapa, karena dia selalu menyatakan dalam pemberitaannya bahwa dia berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Bagaimana Bapa ini? Gitu. Bahkan Yohanes 14 ayat 9 yang merupakan favoritnya orang Jesus only, Yesus hanya menyatakan siapapun yang telah melihat dia telah melihat Bapa. Dia tidak pernah mengakui sebagai Bapa. Yesus Kristus itu mencerminkan gambar Allah Bapa, tapi dia tidak pernah menjadi Bapa, juga tidak mengklaim sebagai. Gitu loh. Mengapa Tuhan Yesus Kristus memberikan begitu banyak sekali pernyataan-pernyataan bahwa dia berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa? Bukan hanya menyatakan dia adalah Bapa, karena dia bukan menyatakan dirinya adalah Bapa. Gitu loh Pak. Kalau dari saya loh Pak ya. Sorry kalau sudah agak rame ya. Saya ingin belajar tentang Jesus only supaya saya juga bisa, kalaupun nanti suatu saat ada pertemuan, tidak ada perdebatan. Kita kan saling menghormati metode hermeneutika kan, semua kan punya metode hermeneutika masing-masing. Iya toh Pak? Gitu. Hubungannya dengan PPR. Oke, saya jelaskan ya. Katanya Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dia Bapa.
Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Jikalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Oke, kita coba. Disitulah Bapak tidak berada di dalam. Disitulah Bapak tidak berada di dalam posisi yang kami pahami dalam konteks Trinitas. Oke. Begitu. Kami mempercayai bahwa Yesus adalah Allah, tetapi di dalam proses bagaimana. Halo? Iya, silakan. Ya, dengan bagus, monggo. Ya, jadi ketika kita terjadi misinformasi atau terjadi degradasi pengertian tentang teologi proper, maka pembahasan-pembahasan tentang anak dan Bapa itu menjadi polemik yang terus Sedikit berkembang. saya tanya, yang mengutus Yesus siapa, Pak? Yang mengutus Yesus, Alkitab jelas menyatakan adalah Allah. Bagaimana, Pak? Oke. Iya, Bapa maksudnya kan? Benar? Iya. Oke. Nah, ini. Tuhan Yesus berkata, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi dia itu adalah Bapa. Iya. Dia itu adalah Bapa. Dan Tuhan Yesus mengkonfirmasi, kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, lalu apa? Yang lahir ya, yang lahir itu Allah yang menjadi manusia ya. Oke, di mana ayatnya sih? Ya, jadi lagi-lagi kita itu bergelut dengan original ya, karena banyak yang diselewengkan. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, di situ kan dia. Nah, di situ merujuk kepada Bapa yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Oke. Jadi Bapa, dia itu Bapa, bukan siapa-siapa. Kalau aku itu berbicara Tuhan Yesus. 1 Timotius. Oke, 1 Timotius 3 ayat 16. Oke. Nah, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadat kita. Dia, siapa dia itu? Bapa itu. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Coba kita lihat originalnya di dalam TR ya. Kalau di dalam TR itu Allah sih. Allah yang menyatakan diri. Bentar ya. Oke. Wah. 1 Timotius 3 ayat 16. Oke. 1 Timotius 3 ayat 16. Oke. 16 nih. Jadi Allah Bapa yang misteri. Allah kan? Allah yang misteri itu memanifestasikan dirinya dalam sang les daging. Nih. Kenapa? Kenapa di dalam LAI terjemahannya seperti diselewengkan? Kenapa? Allah yang misteri itu menyatakan diri Allah loh ini. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Allah yang misteri itu menyatakan dirinya dalam daging. Terjemahan Indonesia itu tidak seperti ini original. Ya. Nih. Jadi Allah yang misteri loh, misteri. Ya. Nih Allah nih, Allah. Allah ini. Nih. 1 Timotius 3 ayat 16. Nih. 1 Timotius 3 ayat 16. Konteks ayat itu dibaca, Bang. Terhitung selalu begitu, larinya ke konteks. Kenapa? Jadi gini ya kawan-kawan ya. Saya pernah selalu berkata begini. Jangan pernah kita mengutip ayat Alkitab untuk membentengi doktrin, itu kejahatan. Jangan pernah. Jangan pernah mengutip ayat Alkitab untuk membentengi doktrin. Dan jangan pernah menyembah doktrin. Yesus yang kau sembah, bukan doktrin. Jadi mengutip ayat Alkitab adalah untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus, itu baru benar. You mengutip ayat Alkitab untuk membentengi doktrin, itu kejahatan, itu pekerjaan setan. Tapi kutiplah ayat Alkitab untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus kepada setiap manusia yang belum mengenalnya. Makanya saya selalu tegaskan, jangan jadi budak doktrin. Jangan menjadi penyembah doktrin. Jadilah kamu penyembah Kristus Yesus. Lanjut. Ya Pak, monggo.
Ya, mungkin bisa disampaikan Bang Walker tentang apa yang sudah disampaikan, monggo. Tidak apa-apa, saya masih juga ikut belajar apa yang disampaikan oleh Pak Maliki. Kan saya sedang belajar juga di sini, Pak. Itu loh. Saya makin bingung ini. Ya, monggo Bang. Bukannya Trinitas juga mengakui bahwa Yesus adalah Allah ya. Jadi yang disebutkan sama Pak Malikil tadi ya memang sesuai gitu ya. Aku nggak ngerti ya. Mungkin Pak Walter bisa membantu menjelaskan ya tadi statementnya Pak Malikil tadi. Oke. Dalam sudut pandang Trinitarian. Bapak tahu only menurut Bapak apa? Only hanya dalam bahasa Iya. Indonesianya. Iya, kalau Allah itu only berarti hanya satu kan? Benar? Iya, tapi aku nggak. Jangan pakai tapi, Pak. Kalau dalam menarasikan firman Tuhan itu pakai tapi, nah itu berasal dari si jahat. Jadi Allah, contoh ya, Yohanes 17 ayat 3, kita baca ya. Allah itu only. Jadi kawan-kawan itu harus mengerti bahasa dong. Jadi capek juga kalau kita itu mencoba menjelaskan, lalu tidak mengerti bahasa, capek. Nah, jadi Ya, benar. kadang Gini, juga jengkel saya kalau menjelaskan Yesus- kepada orang yang tidak mau Yesus mengerti. Oke, Yesus adalah Allah. Tadi kan Pak Malikil bilang Sebentar, dalam saya bacakanlah. 3 tahun Inilah, kehidupan Yesus. sebentar Pak, saya baca dulu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau only. Ini only dalam originalnya. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu siapa Pak, menurut Bapak? Yang only itu. Bapak, bukan Yesus. Iya. Berarti Tuhan Yesus itu Allah yang nggak benar, begitu? Yotevave gitu ya. Oke, bukan. Saya ingin tanya, Tuhan Yesus bagi Anda Allah bukan? Allah. Oke, lalu kalau Allah itu only, bagaimana ada dua? Makanya saya selalu tegaskan, kawan-kawan Tritung itu harus mengerti bahasa. Only itu apa sih? Iya, tapi Kalau yang engkau itu merujuk yang mana Bang Malikil? Engkau itu Bang, mengenal engkau itu Engkau yang merujuk kepada Allah itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Allah itu satu-satunya, only Allah yang benar. Jadi Tuhan Yesus bukan Allah yang benar, begitu? satu-satunya Allah yang benar. Ya. Satu-satunya Allah yang benar siapa? The only true God. Iya, satu-satunya Allah yang benar itu siapa, Pak? Bapak kan? Iya. Nah, kalau Tuhan Yesus, gini, kalau Tuhan Yesus itu dinarasikan Allah yang benar gimana? Berarti ada dua Allah yang benar. Ya enggak, karena sama-sama Allahnya gitu kan. Aduh, di sini only, Sama-sama makanya saya Yesus. tanya, Bapak mengerti kata only nggak? Iya, only. Ya kalau only ada duanya atau tidak? Tunggu. Ini aku mencoba ini tadi kan Pak Malikil yang di 33 tahun kehidupan Yesus, Allah hadir sebagai manusia Yesus, tapi Allah juga ada di Iya, rohnya tidak habis, Pak. Ibaratnya Iya, begini, benar, Pak. benar. Ibaratnya begini, Pak. Jadi berbicara tentang teologi tentang Tuhan, jangan kita menggunakan teologi bakpao. Jadi teologi tentang Tuhan yang adalah roh itu tidak seperti teologi bakpao. Ibaratnya 10 bakpao diambil 5 sisa 5, tidak begitu. Jadi ketika roh itu menjadi daging, roh itu inkarne menjadi daging, roh itu tidak berkurang, Pak. betul. Berarti dia bisa ada dimanapun dan Dia ada di mana-mana. Dan- Makanya Tuhan Yesus mengkonfirmasi. Dia memberitahukan bahwa dia itu memenuhi alam semesta. Contoh kepada siapa? Nathanael. Nathanael sebelum datang menghadap Tuhan Yesus, dia duduk di bawah pohon ara sendirian. Lalu dia datang kepada